Catherine, Tamara, Walia, dan kami di sini akan memulai video kajian otonomi masyarakat. Ikut videonya. Dalam mata kuliah Study of Human Society, kami mendapatkan tugas untuk mencari tahu mengenai power dan authority. Kebetulan, kelas kita kebagian untuk berkunjung ke Pasar Ancol yang ditempatkan di Jalan Karapitan. Kita harus mencari dan mengulik mengenai power authority dari beberapa pedagang beras di sana. Kami berangkat dari Jatinangor hari Kamis, tanggal 2 Mei, pukul 9 pagi. Sesampainya di Jalan Karapitan, kita bertanya kepada salah satu pedagang untuk memastikan lokasi pasar. Setelah mendapat parkiran, pas banget nih, di sebelah kita parkir, ada mobil pickup beras. Permisi Pak, itu berasnya diangkut kemana ya? Mau dia kepo ke dalam ya? Di atas? Oh di tengah di bawah? Oke, makasih ya Pak. Di sini, kita minta izin sama akangnya untuk ikut mengantar beras tersebut ke toko yang berada di dalam pasar. Sesampainya di toko beras pertama, kita memperkenalkan diri kepada Bapak Yayan. Pak Yayan adalah pemilik dari toko Panen Berkah. Beliau sudah berjualan beras selama 8 tahun di Pasar Ancol. Sebelumnya, kita minta izin dulu kepada Pak Yayan untuk mewawancarai beliau. Ada dari pabrikan itu udah ada biasa dari paguyuban iuran jual ya macam-macam. Pak Yayan memiliki usaha beras karena beras memiliki potensi bisnis yang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena beras termasuk salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan semua orang. Beliau sudah melayani berbagai jenis konsumen, mulai dari ibu-ibu, rumah makan, hingga toko beras lain yang menjadi reseller. Supplier penyedia beras di toko ini berasal dari beberapa pabrik, petani lokal, hingga impor dari luar negeri. Setelah mewawancarai Pak Yayan, kita foto dulu yuk Pak. Kemudian, kita mencari toko beras yang lain di sekitar area Pasar Ancol. Setelah berkeliling, kami menemukan satu toko di luar Pasar Ancol, yaitu toko Mutiara. Kami pun menemui pemilik dari toko tersebut. Mereka adalah sepasang suami istri yang bernama Pak Ade dan Bu Yusi. Mereka sudah berjualan beras di Pasar Ancol dari 6 tahun yang lalu. Kami mewawancarai Bu Yusi kala itu. Tidak lupa, setelah itu kami berfoto dengan Bu Yusi. Cekrek! Setelah mendengarkan penjelasan dari kedua pedagang beras, selanjutnya kami akan menjelaskan sosial network antara Pak Yayan, Bu Yusi dan Pak Ade, serta beberapa pihak lain yang berhubungan dengan mereka. Sosial network yang menggambarkan hubungan antara supplier beras dengan dua toko beras. Di sini, terlihat yang berperan sebagai patron adalah importer, factory, dan local farmer, karena mereka merupakan penyedia beras yang akan dijual. Sedangkan yang berperan sebagai klien adalah Pak Yayan dan Bu Yusi yang merupakan pemilik toko beras, di mana mereka merupakan klien atau pembeli dari para patron tersebut. Sosial network berikutnya adalah antara pemilik toko beras yang kami wawancarai dengan konsumen. Kedua toko tersebut merupakan toko yang cukup besar. Mereka menyalurkan beras kepada pedagang-pedagang lain di pasar tersebut. Selain itu, kedua toko ini juga menjual beras ke customer lain, mulai dari ibu-ibu rumah tangga hingga memasok ke rumah makan. Sosial network lainnya adalah hubungan para penjual beras dengan paguyuban Pasar Ancol dan bagian kebersihan dari Pasar Ancol. Di sini, terlihat yang berperan sebagai patron adalah paguyuban dan bagian kebersihan. Pak Yayan dan Bu Yusi harus membayar biaya kebersihan sebesar 200.000 per bulan dan biaya keamanan sebesar 2.000 per hari. Sosial network yang terakhir adalah hubungan antara pemilik toko beras dengan karyawan mereka. Para karyawan menerima komando dan digaji oleh pemilik toko beras. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan jenis modal apa yang harus dimiliki oleh Pak Yayan, Bu Yusi, dan Pak Ade sebagai pedagang beras yang berperan sebagai patron agar mereka mampu mengendalikan orang lain. Untuk Pak Yayan sendiri, usaha Pak Yayan menggunakan economic capital. Sebelum berjualan beras, Pak Yayan adalah seorang pekerja kantoran, namun karena beliau sudah jenuh, beliau memutuskan untuk membuka usaha beras. Oleh sebab itu, modal Pak Yayan berasal dari penghasilan selama bekerja di tempat sebelumnya. Saat ini, usaha Pak Yayan dimodali dari perputaran uang hasil penjualan beras. Begitu pula dengan usaha beras Bu Yusi dan Pak Ade. Usaha mereka juga lebih condong ke arah economic capital. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karyawan Bu Yusi dan Pak Ade membutuhkan uang sebagai initial capital. Karyawan tersebut bekerja kepada Bu Yusi dan Pak Ade untuk mendapatkan pendapatan. Bu Yusi bertindak sebagai penyedia beras bagi pedagang. Dengan menyediakan stok beras yang cukup dan berkualitas kepada pedagang, ia memainkan peran kunci dalam rantai pasokan beras dari produsen hingga konsumen akhir. Oke, sekian perjalanan kami untuk menelusuri Pasar Ancol. Nantikan kami di video-video berikutnya.